Oke, tabea sintu marosori kita pura-pura wa onga wa bale wa akasang kompo atau tua rimbe imbe ikare emi tuara pa kita lauri dondeng korori rosong koro pura-pura. Satu kehormatan karena kali ini kita dasang kaning-kani mempasim baju pai tau tua ta anu dame wali kandidat calon Tadulako di Tanah Poso periode 2021-2026. Nendi kalingani nonton paling videonya Rantani Pura. Come on. Oke, wasang kompo pura-pura sangkani sei kita reemo sangkani kani pai tau tuata anu ka tori Rayan Petubunaka Bapak Insinyur Samsuri sebagai kandidat calon bupati Kabupaten Poso tahun 2021-2026. Kepada Bapak Samsuri untuk dipersilakan memperkenalkan diri, walaupun sebenarnya Bapak Samsuri ini pasti sudah kita kenal semua karena 10 tahun terakhir itu Bapak menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Poso yang tercinta ini. Jadi yang mau diperkenalkan saat ini hanyalah visi dan misi karena Bapak sekarang berdiri sebagai salah satu kandidat calon Tadulako di Tanah Poso. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih dari adik-adik Pamona Channel Pak. Ya. Yang telah mengundang saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya hari ini diundang Pamona Channel yang kebetulan letaknya di pinggir sawah, di tempat yang menurut saya indah, sejuk, di kawasan seputaran Danau Poso. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pamona Channel, saya lebih ditekankan visi misi. Tentunya memang benar, seorang kandidat tentu harus punya konsep mau dibawa kemana Poso ke depan. Saya pengalaman sebagai seorang birokrasi yang selama ini memang berkecimpung di Poso ya sejak muda, dan secara kebetulan dari latar belakang karier ya ada beberapa tempat jabatan yang pernah saya kunjungi, ya pernah di Bapeda 12 tahun dan terakhir di Kepala Dinas PU 6 tahun dan terakhir lagi tadi sampaikan sebagai Wakil Bupati ya 10 tahun kurang lebih, dan hampir kurang lebih 2 bulan lagi akan berakhir. Tentunya konsep ke depan, dan kalau Tuhan mengizinkan saya punya niat mulia dengan Pak Tony sebagai wakil saya ke depan yang juga dari asli Pamona ini. Harapan saya nanti kita mendapat dukungan dan kerjasama dengan masyarakat Poso khususnya secara luas. Poso mau dikemanakan, ya tentu konsep-konsep saya yang selama ini saya secara umum baik secara fisik maupun secara karakteristik wilayah bagi saya tidak asing, sehingga saya bisa mengetahui persis ya bagaimana keadaan daerah itu sendiri. Saya punya misi yaitu mewujudkan Kabupaten Poso yang aman dan maju dengan berbasis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Nah, ini misi saya. Untuk mencapai misi itu ada 4 misi. Ada 4 misi. Yang pertama itu adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat bertumpu pada adat budaya, sosial, agama dengan semangat Sintu Maroso ya kita tidak boleh tinggalkan. Jadi saya menyadari Poso berbagai adatnya budaya banyak, kekayaan kita perlu kita satukan dalam kesintu marosoan kita. Ini prinsip bagi saya. Kemudian kita menyadari bagaimana jangan sampai ada kesenjangan dengan perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu kita punya prinsip meningkatkan citra kota dan citra desa bertumpu pada usaha kecil menengah dan berdasarkan sektor pertanian dan juga pariwisata didukung oleh infrastruktur yang handal atau mantap. Saya katakan mantap dalam artinya PU kalau membuat jalan yang bisa dilalui kendaraan baik di musim hujan maupun di musim
kemarau, apalagi kadang-kadang ada suatu jalan kalau di musim hujan itu tertutup total, sehingga kita upayakan jalan mantap, bukan berarti harus jalan aspal, bukan berarti harus jalan hot mix, yang penting mampu memberikan aksesibilitas secara lancar. Begitu juga irigasi yang merupakan infrastruktur pokok di daerah kita, karena kita punya sawah kurang lebih 22.000 hektar dengan berbagai irigasi, termasuk irigasi teknis. Nah, itu pemeliharaan jangan sampai dilalaikan, karena dengan memelihara sehingga fungsi-fungsi pelayanan kepada areal persawahan itu bisa lebih maksimal dan kontinu, sehingga hasil-hasil produksi bisa terjamin terus di daerah kita ini. Itulah dasar-dasar yang kedua. Dan kita juga menginginkan, karena ada beberapa jalan yang masih putus, karena tadi ada pariwisata, ada juga jalan aksesibilitas wilayah. Kita ingin punya jalur lingkar wilayah, jalur lingkar wisata. Lingkar wilayah sebagai ikatan antar wilayah kita, daerah kita, yaitu dari Tentena ke Badak ke Lore Barat, dari Lilio terobos Taman Nasional, terus ke Doda turun ke bawah sampai Lore Peore atau Lore Buasa, turun ke Gasiguncu, Poso, turun Pamona lagi, sehingga ada jalan ikat lingkar wilayah. Umur panjang besok kita mimpi rame-rame naik motor bisa lewat jalan itu, dalam keadaan mantap, ya. Pemikiran kita. Jalan itu punya fungsi ikat wilayah, sekaligus punya fungsi bagaimana mendistribusi daerah-daerah yang terisolasi. Tinggal nanti itu jalan pokok, sehingga jalan akses ke dalam kita mantapkan, sehingga hasil-hasil produksi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dasar itu bisa terdistribusi dengan baik. Hasil produksi pun juga demikian, bisa kita angkut dengan baik, sehingga semua harapan kita tidak ada kemacetan, tidak ada nanti overproduksi. Secara potensi wilayah, karakteristik wilayah, kita juga memiliki yang sangat luar biasa. Di Lore Bersaudara, dari Lore Utara, Lore Peore, Lore Timur, Lore Tengah, Lore Barat, Lore Selatan, itu adalah daerah pegunungan. Dan selama ini hasil-hasil produksi, terutama sayur, mayur, dan buah, itu potensi bisa kita kembangkan. Dan sekarang sudah berkembang. Hanya akses yang belum maksimal. Ke depan punya jalan lingkar wilayah yang sekaligus untuk mengintegrasikan kepariwisataan. Dari pariwisata unggulan kita di daerah Lore Bersaudara yang hawanya sejuk, termasuk Taman Nasional itu adalah wisata dunia yang diakui. Di sana juga ada penyebaran patung megalitikum yang jumlahnya sangat banyak, ribuan, dan konon katanya ada 2 di dunia. Itu nanti pariwisata budaya kita integrasikan dengan pariwisata alam Danau Poso. Kalau jalan lingkar ini terhubung, orang pasti tanya, kalau cuma kok jalan lingkar aja, jalan lingkar yang lain misalnya dari Tonusu Pendolo, ya tetap itu jalan provinsi, ya. Tetap kita akan desak untuk koordinasi terus, dalam forum-forum koordinasi, rapat-rapat rakorbang kita harus suarakan. Ini gambaran-gambaran untuk pengelolaan Danau Poso dan sekitarnya, dan wilayah kita secara umum kaitannya dengan infrastruktur dan maupun pariwisata. Kemudian itu kedua tadi, ya. Ketiga, yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan secara maksimal. Bukan berarti kemarin tidak maksimal, ini akan kita lebih maksimalkan. Ada beberapa yang belum terpenuhi dari soal data aja. Kalau ya kita upayakan kita penuhi, sehingga tadi pelayanan kesehatan yang dulunya sudah sekian persen terlayani akan lebih baik lagi. Puskesmas yang sekarang juga sudah sebagian sudah terakreditasi, yang lain juga akan kita kejarkan untuk terakreditasi. Mungkin kesulitan ada beberapa tenaga yang belum kita penuhi, ya kita akan penuhi, kita upayakan. Kemudian yang terakhir, karena 4 misi kita adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan tanggap, sehingga apa yang menjadi kepentingan masyarakat apabila ke kota, mungkin ada suatu tempat, ya, untuk langsung aja ke situ, nanti dari situ akan memberikan mengantar dan difasilitasi sampai selesai. Pergi ke kota untuk berurusan itu harapan kita tidak terlalu lama. Nah, ini komunikasi dijamin lancar, ya. Saya tidak pernah sebagai
pimpinan selama ini tidak pernah saya membeda-bedakan tamu. Semua saya suruh masuk, kecuali pas kalau ada rapat memang HP dipegang oleh ajudan. Sepanjang saya ada, ya silakan. Masalah-masalah kita yang mendasar sekarang, ada kemiskinan kurang lebih 16%, hampir 17% ya, kurang lebih, yang sebenarnya setiap tahun kita bisa turunkan tapi kecil. Dengan program-program tadi yang lebih tanggap ya, pelayanan jangan lebih tanggap, dan semua infrastruktur yang lebih mengikat, ya harapan kita bisa juga mengatasi berimbas pada penurunan kemiskinan kita. Ya, yang sudah baik, bukan semua itu dulu jelek. Ada yang baik. Yang sudah baik kita pelihara. Kemudian yang tidak baik ya akan kita perbaiki. Yang jelek kita tinggalkan. Konsep kerja saya sederhana juga. Kita punya moto 3S. Serius, santai, selesai. Tadi Bapak sudah cerita sampai ke Lore, Kecamatan Lore Selatan, Lore Tengah. Itu ada kerinduan tentang jalan yang menghubungkan antara Lore Tengah dengan Lore Selatan dari Lilio ke Doda. Itu bagaimana tanggapan Bapak kira-kira tentang jalan itu, Pak? Ya, terima kasih. Memang jalan itu harus dibuka menurut saya. Sudah lama dirindukan oleh kedua komunitas masyarakat, antara masyarakat Lore Selatan dan Lore Barat, dan masyarakat Lore Tengah maupun Lore Utara. Hubungan-hubungan sosial jalan kaki lewat itu memang harus dibuka, dan itu tidak gampang karena lewat daerah Taman Nasional. Saya pernah lewat jalan itu 28 kilo, dan sambil namanya survei tidak bisa jalan cepat ke orang kampung, kita juga harus bawa alat-alat foto dan sebagainya. Terpaksa di tengah Sungai Taba tidak bisa terus tidur di situ, paginya baru terus, nanti tidurnya di Lilio. Dari Doda ada konsep yang difasilitasi provinsi untuk dibuka dari Watu Tahu Puna. Kalau Watu Tahu Puna dibuka, berarti Doda akan lebih terisolasi. Salah seorang tokoh namanya Pak Hendrik Mamaha menyampaikan ke saya, Pak Samsuri, tolong ini jangan sampai ditinggalkan kita. Saya tahu, saya paham. Memang saya juga tidak setuju itu. Oleh karena itu, waktu kita ketemu dengan Dirjen Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan, kita mohon untuk dibantu. Beliau nyampaikan, iya Pak, bisa dibantu. Sekarang taman itu agak fleksibel, tidak seperti dulu. Yang penting proposalnya itu lunak dan ada perjanjian-perjanjian. Ini kita buat, setuju, dan sudah terjadi penandatanganan dengan Pak Bupati itu ya untuk kerjasama. Tapi mengawali itu untuk gerakannya lebih maksimal. Dulu itu TMMD kita taruh di Doda. Ya, berapa tahun lalu masih Pak Dandim yang lama. Ya. Tentara Manunggal masuk desa kita taruh di Doda. Dan baru itu Doda ada tentara masuk untuk TMMD selama ini. Sehingga dibangun jalan itu dikerjakan TNI mengarah ke daerah taman. Sehingga nanti pekerjaan penyambungan selanjutnya akan lebih mudah. Dan itu sudah dimulai tahun ini. Untuk masyarakat Lore Utara dan Lore Selatan, bahwa jangan pernah merasa bahwa Bapak Insinyur Samsuri itu tidak memperhatikan kita. Dan untuk jalan tadi yang dari lingkar Danau Poso, yang lingkar utara selatan yang melalui Desa Meko tembus Pendolo itu, dari visi dan misi Bapak Samsuri tadi akan diadakan penekanan untuk ke provinsi, karena ini adalah jalan milik provinsi. Kemudian yang kami mau tanyakan lagi Pak, tadi soal pariwisata Pak ya. Tadi visi dan misinya itu yang pertama ditekankan tadi itu soal pariwisata. Saya sendiri memang kurang tahu untuk potensi-potensi pariwisata yang ada saat ini. Yang pastinya Bapak lebih tahu untuk gebrakan di masa 2021 sampai 2026 nanti, untuk di pariwisata kira-kira gebrakan baru apa yang akan Bapak lakukan untuk pariwisata? Ya, sekarang Danau Poso kita akan jual. Tapi Danau Poso sekarang kita tidak punya konsep secara makro. Ya. Kalau pariwisata kita dorong masuk tanpa ada suatu konsep perencanaan, arahan tata ruangnya, kawasan strategisnya Danau Poso, akan terjadi bangunan-bangunan yang nantinya berbenturan fungsi dan bukan menimbulkan untuk kenikmatan, itu justru akan merusak lingkungan.
Ini yang harus kita kendalikan. Oleh karena itu, langkah awal penyusunan daripada konsep danau secara terpadu harus dibuat. Iya. Dan itu harus dipatuhi oleh semua pihak. Sehingga kita nanti dengan mudah. Ada orang, Pak, kita membangun kotek di sebelah sini, kita membangun tempat penginapan di sebelah ini. Cocok enggak? Kita buka aja situ. Karena itu semua arahan adalah berdasarkan analisa-analisa ilmuwan. Kita harus pedomani. Sehingga nanti tumbuh kegiatan pembangunan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan-pembangunan lain yang sifatnya pembangunan penunjang lain. Kita sudah tahu meletakkan yang pada tempatnya. Sehingga besok tumbuh ke depan itu tidak saling benturan satu sama lain. Nah ini yang akan kita buat. Jadi mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan calon kandidat kita dari independen, Pak ya. Independen. Dari independen. Jangan lupa Bapak Insinyur Samsuri dan Bapak Tony sebagai calon wakil Bupati Poso 2021 nomor urut 3 dengan slogannya apa, Pak? 3S. 3S tadi. 3S. 3S. Santai, serius, selesai. Jadi Sahabat. santai, serius, selesai. Santai, serius itu adalah kata yang mungkin punya filosofi tersendiri. Kalau boleh Pak, bisa dijelaskan itu santai dengan serius kan ada dua kata yang apa namanya? Berlawanan, santai, serius. Iya, pasti ada filosofinya di sana Pak. Di antara santai dan Serius dulu. Serius ya, Serius kita menghadapi pekerjaan itu memang harus serius ya. Iya. Tidak boleh kita sambil main-main. Artinya serius dengan ketekunan. Tapi juga jangan serius terus, harus ada santai. Iya. Harus santai, tidak usah harus tegang-tegang. Iya. Yang santai saja. Dengan itu dipadukan dan kita juga punya target harus selesai. Iya. Jangan terlalu santai, ya santai terus terbuai nggak selesai. Terlalu serius juga nanti tidak ada santainya, tidak bagus, tidak selesai jadi, juga. Malah tidak selesai. Jadi 3 itu harus kita nikmati kombinasikan. Semua. Ya kita nikmati. Ya. Kita juga bisa santai, kita juga bisa serius. Ternyata juga selesai. Ya. Dan sahabat itu adalah sebenarnya Samsuri hadir bersama Tony. Samsuri hadir bersama Pak Tony. Ya. Oke sahabat Pamona Channel, itulah tadi sekian wawancara atau bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Insinyur Samsuri MSI dan Bapak Insinyur Tony Soolino MSI yang sebagai nanti calon bupati dan wakil bupati tahun periode 2021-2026. Oke sahabat Pamona Channel dimanapun kalian berada, jangan lupa nomor 3S. Serius, santai, selesai bersama sahabat sejati. Oke, emongin banyak gugup musik kok. Sampai kita. Oke, jadi nggak balen emongin wawancara singkat mami Pak calon bupati Bapak Insinyur Samsuri MSI untuk periode 2021-2026 sudah selesai. Romoli donge Dulunya wakilnya Bapak Tasincema. Lewali Bapak Insinyur Samsuri MSI akan maju sebagai calon bupati dan wakil bupati 2021-2026 Bersama Bapak Insinyur Tony Soolino MSI. Oke, jangan lupa 3S, serius, santai, selesai. Sahabat Madapo. Dan tanah sintu guna kamar usoni lembah Nusantara. Dipe oleh visi misi banyak dakang ngisi-ngisi pepe bolo kawa janji banyak au janji. Gali tutu ali mantau rata kita tak butuh janji tapi sebuah karya nyata. Boleh biru kuning atau putih, ini demokrasi kita bebas untuk memilih. Pilih dari hati jangan terprovokasi. Berawal dari sini untuk 5 tahun nanti.